Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja yang ada di tanah Usratul Bahjah, juga yang sedang ada di rumah dan dimanapun berada. Kembali Allah mempertemukan kita dengan rahmatnya, dengan pertolongannya dalam majelis yang di situ kita saling mengingatkan apa yang dahulu dibahas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian juga diteruskan kepada generasi tabi'in rahimahumullah, kemudian generasi tabi'ut tabi'in, dan terus menerus sampai di era kita, di era Mubasyirat Al-Mahdi Sayyid Muhammad Qasim. Ini adalah karunia dari Allah yang luar biasa. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mensyukurinya. Kali ini kita akan berusaha untuk tadabbur Al-Quran Surah As-Saffat, yang mana Surah As-Saffat ini tafsirnya secara mujmal, secara global telah disampaikan oleh Ustaz Firya pada beberapa pertemuan yang lalu, dan kita kali ini akan menitik beratkan pada salah satu skenario yang Allah takdirkan dengan indah dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam sebagai ayah dan anak, yang mana hubungan ayah dan anak antara Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam tidak hanya secara fisik, akan tetapi secara rohani. Tidak hanya anak secara jasmani, akan tetapi anak juga secara rohani, karena sifat-sifat yang mulia dari Nabiullah Ibrahim menurun kepada putranya yang soleh, Nabiullah Ismail alaihi salam. Dan tidak seperti putra Nabiullah Nuh alaihi salam, yang mana putranya tersebut memilih jalan menuju neraka. Alhamdulillah. Ketika putranya Nabi Nuh alaihi salam dipanggil ayahnya untuk memenuhi seruan panggilan Allah, akan tetapi putranya tersebut lebih memilih ditenggelamkan bersama orang-orang yang ingkar dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Adapun yang akan kita berusaha tadabburi bersama kali ini, makinnya penggalan skenario hidup yang mulia dari Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Quran Surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahus sa'ya, maka tatkala anak itu, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, sampai pada umur sanggup berusaha, yakni sanggup berusaha bersama-sama Nabiullah Ibrahim, di usia sudah mampu membantu ayahnya bekerja. Kalau di masa sekarang berarti kurang lebih ketika seorang anak yang digadang-gadang oleh orang tuanya sudah di detik-detik terakhir dia akan wisuda dari PTN favorit, atau ketika dia besok harinya sudah lulus dari sekolah tinggi ikatan dinas, begitu. Qala ya bunayya, maka Nabiullah Ibrahim berkata kepada putra yang sangat dia sayangi, Nabiullah Ismail alaihissalam, wahai anakku, inni ara fil manami anni albahuka, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, yaitu ketika tidur itu
aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Yang mana kita mengetahui bahwasanya mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah. Dan ketika Nabiullah Ibrahim melihat dia menyembelih Nabiullah Ismail, ini artinya perintah dari Allah, Rabb semesta alam, untuk menyembelih satu-satunya anak yang saat itu dia miliki dan sudah beliau nanti pada usia lanjut. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam khitan di usia 80 dan Nabiullah Ismail alaihissalam lahir pada usia Nabi Ibrahim ketika itu 86 tahun. Maka Nabiullah Ismail ini diminta pendapatnya oleh Nabiullah Ibrahim. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Maka kita simak jawaban Nabiullah Ismail sebagai anak yang saleh, yang kesalihannya menurun dari ayahnya yang mulia. Qala ya abati. Nabiullah Ismail berkata, menjawab, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, kerjakanlah yang diperintahkan padamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau dapati aku insyaallah tergolong orang-orang yang sabar. Ini jawaban yang mulia dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan tentang mimpi Nabiullah Ibrahim ini tentu mengingatkan kita dengan mimpi-mimpi yang dialami oleh orang beriman, terutama di akhir zaman. Dan lebih terutama lagi yaitu mimpi yang Allah anugerahkan, ru'ya sholihah, ru'ya shodiqah yang Allah karuniakan kepada Al-Mahdi Muhammad Qasim. Kemudian lanjut di ayat 103. Falamma aslama, tatkala keduanya telah menyerah, telah berserah diri, maka digambarkan di sini mereka berdua, Nabiullah Ibrahim dengan Ismail alaihi wassalam, sudah menyerah dan meninggalkan sifat membantah, meninggalkan sifat pikir-pikir dulu. Maka Nabiullah Ibrahim dan Ismail ini mengamalkan firman Allah, sami'na wa ata'na ghufranak, kami dengar dan kami taat. Dan memang seperti itulah sifat-sifat orang beriman yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tallahu lil jabin. Dan Nabi Ibrahim sudah membaringkan anaknya tersebut di atas pelipisnya. Ini sudah nyata kesabaran mereka berdua di sisi Allah. Kemudian lanjut di ayat 104, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil dia, hai Ibrahim. Sebelum pisau yang tajam untuk menyembelih putranya yang beliau cinta tersebut menyentuh kulitnya Nabiullah Ismail alaihissalam, maka Allah menyeru dengan seruan kasih sayang, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Nabiullah Ibrahim sudah membenarkan ar-ru'ya sholihah, ar-ru'ya shodiqah yang Allah anugerahkan kepada beliau. Yang ini perintah yang barangkali di sepanjang masa penciptaan langit dan bumi ini adalah perintah paling ekstrim, yaitu perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi beliau ketika mendengar perintah dari Allah tersebut, maka beliau ingat bahwa beliau adalah hamba Allah dan beliau percaya kepada Allah sepenuhnya. Ini sifat-sifat hamba Ar-Rahman. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Suatu ujian yang nyata. Ini perkataan yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran untuk mendeskripsikan perintah Allah tersebut. Ketika Nabiullah Ibrahim diperintah untuk menyembelih anak satu-satunya anak yang beliau punya ketika itu. Kemudian yang kedua, beliau menunggunya dalam jangka waktu yang sangat panjang.
Bayangkan ketika usia 86 tahun, kebanyakan dari kita barangkali sudah meninggal ketika usia tersebut. Kemudian yang ketiga, usianya sudah masuk usia ketika anaknya tersebut sudah mampu membantu ayahnya bekerja sama dalam hal-hal yang bermanfaat. Kalau diibaratkan di zaman sekarang, maka tadi ya ini sudah mencapai masa di mana besoknya dia sudah bisa bekerja karena sudah lulus dari sekolah ikatan dinas di Indonesia contohnya, atau sudah memasuki masa-masa akhir tahap pengerjaan skripsi di PTN favorit begitu. Ini kurang lebih gambaran ketika Nabiullah Ismail diperintahkan oleh Allah agar disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi apa yang terjadi ketika mereka berdua sudah memasrahkan dirinya kepada Allah? Wa fadainahu bidzibhin azim. Kata Allah, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Keimanan Nabiullah Ibrahim diakui di sisi Allah, Zat yang maha tinggi. Kemudian selanjutnya, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyya. Kemudian kami beri dia kabar gembira, yaitu kelahiran Nabiullah Ishaq. Tidak hanya seorang anak yang biasa, akan tapi nabiyya. Beliau akan diangkat sebagai nabi di hari yang telah ditentukan Allah, minas sholihin, termasuk orang-orang yang soleh. Maka ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak satu-satunya di masa itu, yang beliau miliki di masa itu, kemudian Allah minta supaya anak tersebut dikorbankan di jalan Allah, maka artinya satu dikurang satu, karena Nabiullah Ismail adalah anak satu-satunya ketika itu, maka satu dikurang satu. Apakah hasilnya 0? Tidak. 1 dikurang 1 ternyata 3. Maka inilah salah satu rumus yang Allah berlakukan bagi hamba-hambanya yang beriman, yang berserah diri padanya. 1 dikurang 1 sama dengan 3. 1 yang pertama yaitu Nabiullah Ismail masih hidup. Yang kedua, bahkan Allah memberikan sembelihan yang besar untuk menggantikan posisi Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail sebagai putra yang dikasihi oleh Ibrahim alaihissalam. Berikutnya yang ketiga, tidak cukup hanya 2 itu yang Allah tetapkan, akan tapi di masa setelahnya maka beliau diberi kabar gembira berupa kelahiran Nabiullah Ishaq dari ibunda Sayyidatuna Sarah. Kalau tadi Nabiullah Ismail dari jalur Sayyidatuna Hajar, maka di suatu hari nanti akan terlahir adik Ismail alaihissalam, yaitu Nabiullah Ishaq. Bahkan di ayat yang lain kita ketahui bersama bahwasanya dari Nabiullah Ishaq ini terlahirlah Nabi Yakub alaihissalam, dan dari beliaulah lahir Nabiullah Yusuf dan nabi-nabi yang lain setelahnya, kebanyakan diutus dari jalur ini, dari jalur Nabiullah Yakub, yang mana disebutkan bahwasanya di antara namanya adalah Israel. Maka di antara yang dikekalkan pujian di akhir zaman ini termasuk Nabiullah Ibrahim dan anak keturunannya. Sedangkan Nabi kita baginda terakhir Nabi Muhammad SAW, maka Allah takdirkan melalui jalur Nabiullah Ismail alaihissalam sebagai kakak dari Nabiullah Ishaq alaihissalam. Ikhwani al-ahibba fillah,
wa akhwati fiddin. Demikianlah yang bisa kita petik faedahnya daripada salah satu penggalan kisah hidup Nabiullah Ibrahim dan Ismail yang mulia. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mencontoh keduanya. Semoga Allah juga memberikan kita anak keturunan saleh-salihah yang menurun sifatnya, yaitu kebaikan secara ruhani, tidak hanya secara fisik, tidak hanya secara jasmani, akan tetapi ruhani. Maka lengkaplah anak tersebut disebut anak ketika dia mewarisi dua sifat ini, yaitu kebaikan jasmani dan kebaikan rohani. Semoga tidak berlaku kepada kita yang terjadi kepada Nabiullah Nuh alaihissalam, di mana putranya yang beliau cinta secara fitrah itu ditenggelamkan oleh Allah, karena dia lebih memilih jalan yang tidak dilalui oleh jalan ayahandanya, yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam. Dia tidak memilih untuk ikut ke kapal bersama ayahnya yang mulia. Dia memilih untuk bersama kaumnya yang durhaka, kaum Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka. Maka sekali lagi mari kita berusaha sembari senantiasa mohon pertolongan kepada Allah agar kita digolongkan oleh Allah dalam hamba-hambanya yang beriman, dalam golongan hamba-hambanya yang berserah diri padanya, yang ketika telah jatuh perintah dan keputusan Allah, maka kita ridho, rela sepenuhnya, sebagaimana kedua teladan yang terdahulu, yakni Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Ketika datang perintah untuk mengorbankan anak yang disayangi dan disembelih oleh ayah sendiri, maka keduanya tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Dan mereka adalah muslimah ini. Mereka adalah dua orang muslim, dua orang yang berserah diri di sisi Allah, yang mana Allah abadikan kisah keduanya di dalam Al-Quranul Karim sebagai kitab suci terakhir yang Allah turunkan dari atas langit, yang disampaikan oleh malaikat yang mulia Jibril alaihissalam. Jangan lupa besok kajian bersama Ustaz Abu Kasyah, dan besoknya lagi disambung dengan Ustaz Firyal, dan beliau insyaallah akan membahas tafsir secara global surah setelah surah Ghafir, yaitu surah Fussilat, surah ke-41. Surah As-Saffat yang baru saja kita berusaha tadabburi bersama adalah surah ke-37, yang mana Ustaz Firyal juga sudah pernah menyampaikan tafsirnya secara global. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali faedah yang bisa kita petik dari kisah kehidupan yang indah dari Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam tersebut, dan kita juga bisa menitik beratkan fokus juga pada betapa indahnya skenario-nya Allah, skenario yang indah dari Allah. Jika Allah sudah ingin memperkenalkan dirinya dengan cara yang indah, entah itu melalui mimpi pada masa Nabiullah Ibrahim, dan sekarang ternyata Allah memperkenalkan dirinya pada melalui mimpi Al-Mahdi Sayyid Muhammad Qasim. Nah, karunia dari Allah yang luar biasa. Semoga hamba-hamba Allah yang lain, yang selain di tanah uzlah ini, juga dimudahkan oleh Allah agar memenuhi seruan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mubasyirat Al-Mahdi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terutama yang ada di tanah uzlah Bukit Lebak ini, mari kita sebelum menanti waktu subuh, kita kembali mengingat Allah akan nikmat-nikmatnya kepada kita. Di antaranya yaitu dimudahkan kita untuk menetap tinggal di tempat yang di sini kita tidak terlalu sulit apabila dibandingkan di luar sana, terutama untuk menjauhi segala bentuk syirik di era modern ini. Kita ketahui bersama
di luar sana, keluar beberapa kilometer saja sudah terlihat gambar-gambar makhluk hidup, yang mana pelukisnya, yang memajangnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak untuk meniupkan ruh pada gambar yang dia buat, pada gambar yang dia pajang. Akan tapi tidak akan pernah dia mampu meniupkan ruh ke dalam gambar-gambar yang telah dia buat tersebut. Ini adalah bentuk menandingi sifat Allah Al-Musawwir, yang mana ketika Allah membentuk patung Nabiullah Adam alaihissalam sebagai manusia pertama di langit dan di bumi, maka Allah tidak hanya membuat patungnya, akan tapi Allah meniupkan ruh padanya sehingga Nabiullah Adam alaihissalam hidup. Akan tapi makhluk-makhluknya, meskipun sudah membuat patung sebaik apapun, menggambar sesempurna apapun, akan tapi tidak akan pernah dia meniupkan ruh kehidupan pada gambar patung yang dia buat. Dan Allah telah memberikan kita karunia yang luar biasa. Dia ingatkan kita melalui Mubasyir Al-Mahdi bahwasanya hal tersebut ada di antara bentuk kesyirikan di era modern. Baik ikhwatal iman, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kerendahan hatinya dan perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang terjadi. Mohon diingatkan demi kebaikan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.